mempelajari lagi nih tentang luas dan keliling segitiga yang merupakan kelanjutan dari video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, jadi pada video ini kita akan mempelajari tentang luas dan keliling segitiga. Yang pertama adalah luas segitiga sendiri. Jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang alasnya A dan tingginya T, seperti mana pada gambar segitiga di samping, yang A itu menjadi alas dan T ini adalah tinggi segitiga, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan dengan rumusan L sama dengan setengah A kalikan dengan T atau alas dikalikan dengan tinggi. Nah, jadi rumusan luas segitiga adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi itu sendiri. Yang kedua adalah keliling segitiga. Nah, untuk mencari keliling segitiga, sebelumnya kita harus mengetahui dulu panjang dari ketiga sisi segitiga itu sendiri. Pada contoh segitiga di samping, ketiga sisi yang ingin kita ketahui terlebih dahulu adalah sisi A, sisi C, dan sisi B. Jadi kita harus mengetahui dulu nih sisi A-nya panjangnya berapa, sisi B panjangnya berapa, dan sisi C-nya panjangnya berapa. Barulah kita bisa mencari keliling segitiga itu sendiri. Nah, Kenapa begitu? Karena keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi yang membentuk segitiga tersebut. Dengan kata lain, pada gambar di samping kita dapat rumuskan bahwa keliling segitiga ABC di samping adalah A ditambahkan dengan B ditambahkan dengan C. Atau secara umumnya, keliling segitiga itu adalah jumlah semua sisi di segitiga tersebut. Nah, dengan catatan kasus khusus, jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang ketiga sisinya diketahui, maka luas daerah segitiga juga dapat dinyatakan sebagai rumusan berikut, di mana L sama dengan akar dari S dikalikan dengan S kurang A, dikalikan dengan S kurang B, dikalikan dengan S kurang C, di mana A itu adalah sisi di depan sudut A, dan B adalah sisi di depan sudut B, dan C adalah sisi di depan sudut C. Dan S-nya dapat kita cari dengan rumusan S adalah setengah dari keliling. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa keliling segitiga adalah jumlah semua sisi. Pada segitiga ABC ini, jumlah semua sisinya berarti A ditambahkan dengan B tambahkan dengan C. Sehingga rumus S dapat berubah menjadi setengah A kali A tambah B tambahkan dengan C juga. Oke, untuk memperdalam teorinya, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada contoh soal berikut adalah Pak Budi mempunyai kebun berbentuk seperti pada gambar berikut, berbentuk segitiga. Pada Pak Budi ingin memberi pagar yang mengelilingi kebunnya. Jika biaya pemasangan pagar sebesar 25.000 per meter, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar tersebut? Dengan rincian gambarnya itu seperti ini. Jadi sisi terpanjangnya adalah 12 meter, terus yang menjadi alasnya itu 10 meter, dan yang menjadi tingginya adalah 8 meter. Oke, penyelesaiannya diketahui bahwa panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 8 meter, 10 meter, dan 12 meter. Dan dengan 12 meter adalah sisi terpanjangnya. Biaya pemasangan pagar adalah 25.000 per meter. Dan yang ditanyakan adalah berapa biaya pemasangan pagar. Nah, jadi kita akan menyelesaikannya. Yang pertama adalah kita misalkan bahwa A sama dengan 8, B sama dengan 10, C sama dengan 12. Maka kita harus mencari dulu keliling dari segitiga tersebut. Karena logikanya adalah untuk menghitung biaya, maka kita harus mengalihkan biaya ini dengan keliling dari segitiga itu. Jadi yang hal pertama yang kita lakukan adalah mencari kelilingnya. Jadi didapatkanlah keliling bersama dengan A tambahkan dengan B tambahkan dengan C berdasarkan rumus dari sebelum-sebelumnya. Jadi A-nya sebesar 8, B-nya ada 10, dan C-nya ada 12. Kalau dijumlahkan menjumlah 30. Lalu jadi keliling segitiga adalah 30 meter. Biaya pemasangan pagar adalah 25.000. Maka untuk mencari total atau jumlah semua biaya ada 25.000 dikalikan dengan 30 sehingga didapatkanlah 750.000. Nah, jadi biaya pemasangan pagar Pak Budi sebesar 750.000. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Nah, jadi teorema Pythagoras ini sangat kepakai ketika kita ingin mengetahui sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Jika kita tidak mengetahui nih panjang dari suatu sisi segitiga siku-siku, dengan catatan hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, teorema Pythagoras. Jadi teorema atau dalil
Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, perhatikan gambar di samping pada segitiga ABC, di mana di depan sudut A yang menjadi sudut siku-sikunya ada sisi A, depan sudut B yang sudut lancip ada sisi B, dan di depan sudut C terdapat sisi C. Nah, tadi dikatakan bahwa dari Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau dengan kata lain bisa dirumuskan bahwa BC sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat, atau BC kan tadi sama dengan A kecil nih, jadi sama dengan A kuadrat, terus nanti AB akan sama dengan C kuadrat, terus AC akan sama dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat akan sama dengan C kuadrat akan sama ditambahkan dengan B kuadrat. Jadi jika salah satu sisi segitiga kita tidak tahu, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras ini. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari sisi-sisi segitiga dengan menggunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras, dikenal ada dengan istilah triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pitagoras. Bilangan yang terbesar merupakan sisi miringnya. Untuk segitiga siku-siku di atas, triple Pitagorasnya adalah jadi B, C, dan A, di mana A ini adalah sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Nah, kita bisa mencari salah satu sisi dari segitiga jika kita tidak diketahui pada soal. Misalkan saja pada soal hanya diketahui sisi-sisi yang mengapit sudutnya ada 2, yaitu 3 dan 4. Maka sudahlah pasti bahwa sisi berikut di depannya itu sisi selanjutnya yaitu sebesar 5, karena kita menggunakan dalil Pitagoras. Karena itu untuk triple Pitagoras kita juga dapat menghafal triple Pitagoras ini untuk mengetahui sisi-sisi dari segitiga siku-siku itu. Misalkan saja contoh lainnya, terdapat 2 buah sisi segitiga siku-siku yaitu 7 dan 24, dan ditanya sisi lainnya dari segitiga siku-siku tersebut, maka sudahlah pasti bahwa sisi lain dari segitiga siku-siku tersebut adalah 25. Nah, begitupun sebaliknya, jika terdapat 2 buah sisi di segitiga siku-siku yaitu 3 dan 5, yang panjangnya 3 dan 5, maka pastilah salah satu sisi satunya lagi mempunyai panjang sebesar 4 gitu. Oke, sekian dulu materi tentang segitiga dan teorema Pitagorasnya. Semoga bahan pembelajaran ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan menunjang pembelajaran selama daring.